Halo Bapak Ibu teman-teman, salam jumpa kembali dengan saya Deli. Selamat datang di channel Pupuk Hebat. Nah, dalam video kali ini Bapak Ibu teman-teman, saya mau menanggapi beberapa pertanyaan, baik yang langsung di komen video saya ataupun yang lewat WA saya. Banyak yang nanya mengenai pupuk biobos ya. Pertanyaannya banyak sekali, tapi di video ini saya ringkas saja mewakili pertanyaan yang banyak ya. Antara lain cara nyemprotnya gimana kalau seandainya tanamannya udah tumbuh misalnya ya, atau tanamannya udah tinggi, terus kenapa harus pakai biobos, terus perbedaannya apa kalau pakai biobos sama kimia dan sebagainya. Nah, saya jawab dulu yang pertama ya. Jadi yang pertama, cara nyemprotnya gimana sih kalau tanamannya sudah tinggi ya? Tetap biobos itu tetap disemprotkan di tanah Bapak Ibu teman-teman ya. Keadaan gimana pun tetap di tanah, tapi bukan berarti nggak boleh kena batang, nggak boleh kena daun ya, boleh saja, tapi intinya itu di tanahnya. Kalau seandainya kesemprot daunnya nggak sengaja, misalnya batangnya, nggak masalah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa sih harus pakai biobos ya? Yang jelas lebih irit dan lebih alami ya. Terus apa perbedaannya kalau pakai biobos sama pakai kimia gitu ya? Terus kenapa sih tetap harus pakai kimia gitu? Nah, saya jawab dulu yang kenapa harus tetap pakai kimia. Nah, tetap pakai kimia kalau pakai biobos Bapak Ibu teman-teman ya. Tapi jumlahnya dikurangi. Seandainya kimianya tadinya pakainya umpama nih 300 kilo umpama ya, itu dikurangi jadi 150 saja. Seperti itu. Terus habis itu ada biobosnya. Jadi tapi intinya yang harus digunakan adalah biobos dulu Bapak Ibu teman-teman. Jadi biobos dulu disemprotkan, biarkan 3 sampai 5 hari. Setelah itu baru kimia. Jangan dibalik, karena di biobosnya ada makhluk hidupnya. Jadi kalau dibarengkan ya sama-sama, otomatis bakterinya akan mati. Ini bakteri baik ada di biobos ini. Terus kemudian kalau perbandingannya ya, ini pertanyaannya banyak sekali nih. Perbandingannya seandainya cuma pakai kimia tanpa biobos dan pakai biobos terus tambah kimia setengah gitu ya. Nah, hasil riset kecil-kecilan yang saya lakukan kemarin itu, kalau untuk pakai menggunakan kimia ya, itu NPK aja, itu kalau per satu musim tanam untuk 1 hektar lahan, ini saya ambil contohnya untuk tanaman padi saja ya, yang lain ya kurang lebih saja. Jadi ini karena padi yang lebih banyak orang tanyakan, jadi saya ceritanya tentang padi. Jadi kalau padi saja per satu musim tanam untuk 1 hektar lahan, itu NPK-nya itu, kalau N-nya saja unsur N ya, atau natriumnya, itu kurang lebih perlunya 300 kilo. Itu kalau hasil kemarin saya coba riset ya. Terus kemudian P-nya atau fosfornya itu kurang lebih 100 kilo. Terus K-nya, kaliumnya juga sama 100 kilo. Jadi kalau di total di uang itu kurang lebih 4 jutaan, 4 juta lebih lah, 4 juta sekian gitu. Terus perbedaannya kalau biobos gimana? Nah, kalau pakai biobos Bapak Ibu teman-teman, itu per 1 kali musim tanam untuk 1 hektar lahan, itu cukup menggunakan 6 liter biobos. 6 liter saja. Dan kemarin sudah saya hitung kalau biobosnya saja tuh 6 liter lebih kurang 1 jutaan ya, 1 juta lebih dikit gitu. Kemudian kalau ditambah lagi kan menggunakan kimia setengahnya ya. Menggunakan kimia setengahnya itu keluar uangnya kurang lebih 2 jutaan. Jadi tadi kalau cuma kimia saja itu 4 juta lebih. Kalau biobos sama setengah kimia itu jadinya 2 jutaan lebih dikit gitu ya. Terus nggak sampai di situ saja. Sesuai dengan yang sudah dilakukan beberapa petani di Pandeglang ya, itu ada testimoninya. Nanti Bapak Ibu teman-teman bisa lihat di atas sini ya. Di atas sini ada nih, silakan ditonton videonya. Jadi
biasanya kalau pakai kimia itu di Pandeglang yang sudah ngalami langsung, udah praktek langsung, itu per 1 hektar itu bisa menghasilkan kurang lebih 6 ton ya, 6 ton padi, 6 ton itu hasilnya dengan pupuk kimia. Tapi dengan menggunakan Biobos ini, beliau bisa panen 11 bahkan sampai 14 ton. Nah, 11 sampai 14 ton padi. Jadi Bapak Ibu teman-teman bisa lihat, dan hasilnya pun ini sudah meningkat kurang lebih 20% sampai 50% ya. Terus kemudian masa panennya Bapak Ibu teman-teman. Untuk masa panennya tuh jelas lebih cepat dengan menggunakan Biobos. Bisa cepat, bisa kurang lebih 10 harian dari yang kimia. Jadi seperti itu. Terus untuk pemakaian kimia sampai kapan? Yaitu bebas sebetulnya Bapak Ibu teman-teman ya. Tapi biasanya kalau kita sarankan sampai 3 musim masih pakai kimia. Setelah itu seandainya nggak pakai kimia nggak apa-apa. Tapi untuk musim pertama, musim kedua, musim ketiga pakai dulu. Dan nanti efeknya Biobos kalau sudah di musim ketiga, itu pada saat Bapak Ibu nanam di musim keempat itu masih ngefek gitu. Tanahnya masih ngefek subur. Jadi sangat bagus sekali. Disitulah Bapak Ibu teman-teman. Jadi Bapak Ibu teman-teman lebih, yang jelas dengan Biobos lebih hemat, karena banyak yang takut, wah pakai Biobos nanti jauh lebih mahal daripada pupuk kimia. Padahal yang ada justru pakai Biobos lebih irit. Biobosnya saja cuma 1 juta lebih ya, dicampur dengan kimia setengah dari biasanya, itu cuma 2 jutaan lebih dikit. Sementara kalau Bapak Ibu teman-teman hanya menggunakan kimia, itu menghabiskan kurang lebih 4 jutaan ya. Ya ini kalau saya salah mohon dikoreksi ya untuk masalah kimianya, tapi hasil riset yang saya lihat kemarin seperti itu, riset terbaru ya di bulan ini. Jadi kalau pakai kimia kurang lebih 4 jutaan ya, bisa lebih bisa kurang juga. Nanti Bapak Ibu teman-teman para pelaku yang langsung terjun langsung di dunia pertanian akan lebih tahu. Tapi kira-kira gambarannya seperti itu Bapak Ibu teman-teman. Jadi jelas lebih hemat dengan Biobos ini. Makanya saya sarankan kepada Bapak Ibu teman-teman, pakailah Biobos, karena Biobos ini bukan sekedar diproduksi begitu-gitu saja. Ini bahkan izin dari Menteri Pertanian juga sudah ada semua Bapak Ibu teman-teman. Sudah tertera di sini. Nanti kalau Bapak Ibu teman-teman bisa beli, bisa lihat sendiri ya. Terus yang jelas kalau Bapak Ibu teman-teman mau nyemprot, itu jangan lupa tangki yang dipakai jangan sampai masih ada sisa-sisa kimia. Jadi tangkinya dibersihkan dulu benar-benar bersih, terhindar dari kimia, baru dimasukkan campuran Biobos dengan air. Terus ya, satu lagi, ada yang sering nanya, Mas itu perbandingannya untuk air sama Biobos itu berapa kalau di tangki? Jadi fleksibel sebetulnya Bapak Ibu teman-teman. Intinya itu sebetulnya setiap 1 liter air itu 1 tutup ini ya, 1 tutup Biobos setiap 1 liter air. Tapi bisa dikurangi juga, misalnya 10 liter air itu bisa dikasih 8 tutup ini, 9 atau 7 boleh. Jadi kalau yang 15 bisa dikasih misalnya 14 atau 13 atau 12 tutup ini boleh. Jadi sifatnya fleksibel. Dan nanti disemprotkan di tanahnya ya. Jadi seperti itu. Dan untuk tanaman musiman itu maksudnya jangka pendek ya, jangka pendek. Jangka pendek ya seperti padi kan jangka pendek ya, sayuran segala macam. Itu disemprotkan ya. Kalau untuk tanaman yang jangka panjang, artinya seperti tanaman karet seperti itu ya, itu kan terus kakao dan sebagainya, itu kan jangka panjang, itu bukan disemprotkan Bapak Ibu teman-teman. Jadi di sudutnya pohon 4 itu dibikin lubang, dilubangi, boleh pakai linggis atau digali sedikit boleh, dalamnya kurang lebih sedalam gelas inilah. Terus kemudian air yang sudah dicampur dengan Biobos itu diambil 1 liter kurang lebih ya, atau pakai gayung, itu 1 gayung dibagi 4, disiramkan ke lubang-lubang tadi. Seperti itu aja Bapak Ibu teman-teman. Jadi kalau ada yang tanya terus, Mas apakah Biobos ini sudah mengandung ini, sudah mengandung itu, sudah mengandung NPK, sudah mengandung penyubur akar dan sebagainya? Sudah semua Bapak Ibu teman-teman. Jawabnya sudah lengkap di Biobos. Jadi nggak usah cari lagi sana sini, karena sudah lengkap di Biobos, ada semua unsurnya di situ. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman. Semoga ini bisa bisa lebih mencerahkan dan lebih paham lagi. Oke Bapak Ibu teman-teman, kalau masih ada pertanyaan silahkan ketik di
apa namanya di komentar di bawah ya, atau langsung hubungi ke WA juga boleh. Oke, terima kasih, semoga sukses tanamannya subur, hasilnya meningkat. Amin.